Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini, di dalam sebuah majlis ilmu yang penuh dengan ampunan serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali kelak pada hari akhirat di dalam surga Firdaus Al-A'la. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini yang cukup cerah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Setelah sebelumnya kita selesai membahas bab al-aniyah, bab tentang bejana, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu bab izalati an-najasah wa bayaniha. Itu sebuah bab yang menjelaskan tentang cara menghilangkan najis. Ya, begitu pula ya dalam bab ini kita akan ya membahas macam-macam najis. Karena ketahuilah bahwa hukum asal segala sesuatu itu suci. Apapun itu, sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa ya hal tersebut adalah najis. Ya, jadi najis itu terbatas. Ya, disebutkan dalam kitab Saifik Sunnah atau Al-Wajiz, ya, bahwa najis itu jumlahnya hanya belasan saja. Kalau tidak salah ada sekitar 13 macam. Jadi sisa ya selain dari yang belasan tersebut, ya apapun itu benda yang ada di muka bumi ini, cairan yang ada di muka bumi ini, maka itu tidak najis. Ya, suci. Ya. Taib. Sebelumnya kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan judul ini. Ya, di sini babnya bab izalati an-najasah, menghilangkan najis. Jadi kalau untuk najis itu bahasanya izalah, menghilangkan. Ya, kalau untuk hadas nanti bahasanya taharah. Ya, walaupun sama, ini masuk dalam taharah juga sebenarnya. Ya. Karena cara mensucikan sesuatu yang terkena najis yaitu dengan menghilangkannya.
Kemudian apa yang dimaksud dengan najis? Ya. Najis secara bahasa yaitu al-mustaqdar atau al-mustakhbas, hal yang dianggap kotor, sesuatu yang dianggap jorok, ini najis, yang dianggap jijik, ya. Tetapi ya secara istilah syar'i, ya, najis yaitu qadarun makhsusun yamna'u jinsuhu as-salata wa nahwaha. Dia adalah kotoran yang khusus, yang mana ya kotoran tersebut bisa menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat atau yang sejenisnya, yang merupakan ibadah yang disyaratkan ya harus dilaksanakan dalam keadaan suci dari najis. Jadi tidak setiap yang kotor itu najis. Ya, najis adalah kotoran khusus yang ditunjukkan oleh dalil, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, bahwa kotoran tersebut apabila ada pada diri seseorang atau pada pakaiannya dan tempat dia beribadah sholat, dapat membatalkan sholatnya, dapat menghalanginya dari melaksanakan sholat. Nah, ini najis. Kalau kita sholat nih, ya, di atas lumpur atau tempat masjid kita ini banyak lumpurnya, kotoran tanahnya, debunya, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Hanya ada tanah kotor, sah, ya, karena tanah bukan najis. Tapi kalau sholat di sana ada air kencing di tempat sholatnya atau di pakaiannya ada kotoran, apa istilahnya, tinjaknya, ya, maka ini nggak boleh, ya, karena itu najis. Ya. Jadi sekali lagi tidak setiap yang kotor itu najis. Walaupun memang tentunya ya ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, dia harus dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan putih bersih harum, ya, walaupun itu bukan najis, ya. Karena itu ada etika seseorang ketika mau sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berhias dirilah kalian setiap kali datang ke masjid. Jangan sampai pakaian sudah bekerja bangunan, kerja di ladang, ya, kotor, ada keringatnya. Keringat bukan najis, bau, pergi ke masjid, sholatnya sah, tapi kurang adab, kurang etika, dan itu tidak layak. Ya, karena ketika seseorang pergi ke masjid melaksanakan sholat, sejatinya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta, ya, sesembahan kita, ya. Jika seseorang ketika ya akan berjumpa dengan seorang pejabat, seorang tokoh, katakanlah presiden, bupati, atau minimal camat, pasti dia akan berhias diri, ya, berusaha datang dalam keadaan terbaiknya, harum, bersih, rapi, ya, dalam rangka menghormati orang yang akan dijumpainya. Ini bagaimana dia akan berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih, ya, pantas lagi untuk dia datang hadir ke masjid dalam keadaan yang terbaik. Jadi jangan asal-asalan kalau pergi ke masjid itu, ya, ambillah pakaian yang terbaik, ya, terutama juga ketika menghadiri majelis ilmu, ya, datanglah dalam keadaan rapi, bersih, wangi, yaitu etika, ya, ketika kita menuntut ilmu dan melaksanakan ibadah sholat, ya, yang merupakan, ya, pertemuan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian
di sini di dalam muqaddimah bab ini Syekh Al-Bassam menjelaskan beberapa hal seputar najis dulu ya. Beliau mengatakan bahwa an-najasah qisman. Najis itu ada dua macam. Ada dua jenis. Yang pertama ada an-najasah al-hukmiyah. Najis hukmi atau najasah hukmiyah. Apa yang dimaksud dengan najasah hukmiyah? Yaitu at-tari'ah ala mahallin tahirin. Najis yang muncul dikarenakan ya sesuatu tersebut terkena najis, tertimpa najis. Jadi bukan pada asalnya benda atau sesuatu tersebut najis, tapi karena terkena najis aini, ya akhirnya dia menjadi najis. Seperti baju ini suci, baju ini suci pada asalnya. Tapi kalau terkena air kencing, ya dia gendong anak, ya yang sudah makan minum, kena pakaiannya, maka kita katakan baju ini najis. Tapi najisnya hukmi, najasahnya hukmiyah, karena najisnya timbul kemudian setelah terkena najis tadi, air kencing. Ya, pada asalnya dia tidak najis, karena terkena najis, akhirnya dia menjadi najis. Dan najasah hukmiyah ini bisa dihilangkan. Ya, sesuatu yang ya dihukumi najis hukmiyah ini bisa disucikan kembali. Baju ini najis, terkena air kencing, ini bisa disucikan kembali. Caranya yaitu dengan ya dicuci, dihilangkan air kencingnya, ya disikat, digosok, dibilas, dijemur, kembali lagi harum bersih, tidak ada bekas-bekas air kencingnya, maka ini kembali suci. Jadi ini ya najis yang pertama, najasah hukmiyah, ya najis yang timbul karena terkena zat najis aini. Taib. Kemudian yang kedua ada najasah ainiyah. Ini yang barusan juga kita sebut, kita singgung. Ya. Yaitu memang dia zatnya najis. Dia diciptakan menjadi najis. Ya, syariat menghukuminya najis. Ya, seperti air kencing, itu najis karena memang dalil-dalil mengatakan bahwa air kencing itu najis. Dia tidak ada asalnya air kencing itu suci lalu jadi najis, enggak ada. Ya, kemudian kotoran manusia, ya bangkai, ya serta najis-najis yang lainnya. Nanti kita akan singgung insyaallah taala. Najis ainiyah seperti ini atau an-najasah adzatiyah, memang zatnya itu najis, ini tidak bisa berubah hukumnya. Tidak bisa kita rubah yang statusnya tadinya najis lalu menjadi suci, nggak bisa. Dia selamanya najis. Walaupun dikotak-katik, ya air kencing dijemur umpamanya, nggak bisa, tetap aja najis. Bahkan, ya si najasah ainiyah ini bisa menjadikan sesuatu yang lain menjadi najis gegara dia, disebabkan oleh dia. Ya, jadi ini jenis yang kedua, ya najasah ainiyah. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain yang disinggung oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah taala di dalam muqaddimah ini yaitu tentang sifat najis. Ya. Tentang sifat najis. Ketahuilah najis memiliki 3 sifat. Memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu ta'mun, rasa. Rasa. Air kencing rasanya umpamanya amis, pahit umpamanya ya, wallahu alam. Saya belum pernah merasakannya. Ya. Mungkin seorang ibu ada yang pernah merasakannya. Ya, ketika merawat bayinya, ya, lalu dikencingi oleh anak, mungkin saja itu perjuangan seorang ibu. Ya. Jadi ada rasanya najis itu. Kemudian yang kedua warih, bau. Ya, kalau bau kita kenal, ya bau kotoran manusia, bau kencing,
bau bangkai, ya. Kemudian yang ketiga, laun, warna. Kencing warnanya kuning, kotoran manusia warnanya kuning, kadang coklat dan selainnya terus. Ya, bangkai ya tergantung bangkainya bagaimana keadaannya. Ya, jadi ini 3 sifat najis. Ya. Kemudian dari sifat-sifat ini, ya sifat-sifat yang dimiliki oleh najis ini, maka nanti ya kita akan mengetahui kapankah sesuatu dianggap najis, ya, dan kapan dianggap suci. Kapankah sesuatu ya dianggap suci kembali setelah najis atau tetap dihukumi najis, ya, dengan keberadaan sifat-sifat ini, ya. Lalu di sini beliau mengatakan terkait ya apakah sesuatu dianggap suci ya setelah terkena najis, ya, atau tetap dihukumi najis, ya, walaupun sudah ada upaya membersihkannya. Maka di sini penjelasannya yaitu wa atharun najasah, dan bekas najis. Bekas najis itu maksudnya sifat tadi, bau, rasa dan warnanya. Minar rawahih al-karihah as-sama takhtalitu bil hawa. Taib. Di sini Syalbasa menyebutkan bahwa bekas najis itu warna, bau dan rasa. Apabila sesuatu dibersihkan dari najis, lalu masih tersisa bau, warna dan rasanya, maka status hukum sesuatu tersebut masih najis. Berarti dia membersihkannya belum totalitas, belum suci. Kemudian apabila sesuatu dibersihkan, ya, kita beri contoh pakaian lah, baju, setelah terkena air kencing, lalu tersisa rasanya, warna dan aromanya hilang tapi rasanya tersisa, maka pakaian tersebut masih dihukumi najis. Kemudian apabila sesuatu tersebut dibersihkan lalu tersisa baunya, rasanya hilang, warnanya hilang, tapi masih bau, bau air kencing, bau kotoran, maka ya kita katakan bahwa sesuatu tersebut tetap dihukumi najis. Kemudian apabila sesuatu dibersihkan, disucikan, sudah hilang baunya, sudah hilang rasanya, tapi masih tersisa warnanya. Ya, kadang kotoran bayi itu, kotoran bayi yang paling sering terjadi, di celana, pup di celana, sudah dicuci, dicium baunya udah hilang, udah harum sabun, ya, dicoba dirasakan hilang, kemungkinan hilang rasanya, tapi masih ada kuning-kuning, susah, ya, atau darah haid umpamanya, ya, kalau itu terjadi darah, ya, setelah dibersihkan, ya, masih ada kemerah-merahan bekas darahnya. Ini kalau dua sifat, rasa dan baunya hilang, masih tersisa warna, ini dimaafkan. Artinya itu sudah dianggap suci dan boleh digunakan untuk sholat. Ya, terlebih lagi kalau hilang semua sifatnya, bau, rasa dan warna, ini jelas ya sesuatu tersebut sudah kembali suci. Jadi yang dimaafkan oleh syariat adalah apabila tersisa warna. Kalau tersisa bau dan rasanya, ya, atau bau atau rasa, jadi salah satunya, ini tidak dimaafkan. Berarti memang belum bersih. Ya, harus dibersihkan kembali, ya, secara baik, secara benar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini juga Syekh Al-Bassam menyinggung bahwa pada asalnya cara menghilangkan najis yaitu menggunakan air. Menggunakan air. Ya, karena nanti kita akan dapati dalil-dalil yang begitu banyak sekali bahwa cara membersihkan najis itu menggunakan air. Ya, dicuci, dibilas, digosok, dikucek kalau airnya
tanah disiram, najisnya di tanah disiram dan seterusnya. Jadi pada asalnya najis itu dibersihkan dengan menggunakan air. Ya. Kenapa begitu? Ya pertama karena memang nas yang ada menunjukkan bahwa airlah sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Kemudian ternyata ya di sana ada hikmahnya juga secara kesehatan. Di mana najis biasanya memiliki aroma, bau yang tidak enak. Ya, mengeluarkan aroma, ya. Dan ketahuilah aroma bau yang tidak enak yang dikeluarkan oleh najis, oleh kotoran, ya, dalam bau tersebut itu terdapat penyakit, terdapat zat-zat yang beracun, yang apabila tercium terus-menerus oleh kita terkadang bisa membahayakan tubuh kita. Ya, bau pipis menyengat sekali. Ya, ketika tercium itu kan sebenarnya ada zat unsur. Makanya baunya kecium oleh kita itu kan ada zat kimia yang terbawa oleh udara yang berasal dari najis tersebut, dan itu bisa berbahaya bagi tubuh kita. Ya. Dan penggunaan air untuk mensucikan najis yang di situ ada baunya ini secara ya ilmiah ternyata bisa menghilangkan zat yang beracun yang ada pada aroma tadi. Memang air itu bisa menghilangkan bau kalau memang bersih penggunaannya. Ya, inilah hikmahnya, dan ini tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ya, coba orang ya nggak mandi selama 1 minggu, dia pakai aja minyak wangi terus, mandi pakai minyak wangi, nggak bakalan hilang baunya. Yang ada malah tambah bau walaupun menggunakan minyak wangi. Tapi kalau orang bau, mandi saja pakai air, nggak usah pakai minyak wangi, hilang baunya. Ya, makanya dikatakan bahwa air itu adalah minyak wangi yang terbaik sedunia. Karena memang benar-benar bisa menghilangkan aroma bau. Iya. Inilah hikmahnya kenapa syariat mensyariatkan air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Ya. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Syekh Al-Bassam beliau ya menyampaikan kepada kita ya perkataan para ulama yang begitu banyak sekali, yang kesimpulannya bahwa ketahuilah hukum asal segala sesuatu apapun itu adalah suci, tidak najis, dan hukum ini akan terus ada pada suatu benda sampai benar-benar diyakini bahwa benda tersebut berubah menjadi najis dikarenakan terkena najis, lalu ada sifat-sifat najis di situ, bau, aroma, dan warna dan rasanya. Tapi kalau seseorang hanya ragu ini suci atau najis, ya, ini sama sekali tidak bisa merubah status kesucian ya sesuatu. Contohnya air. Ya, kalau kita mendapati ada air di toilet, lalu kita ingin berwudu, ya, kita lihat airnya normal saja, warnanya biasa, enggak bau, rasanya juga biasa, tapi di sampingnya kloset. Ya, jangan-jangan tadi ada yang kencing, cipratan lagi ke situ. Di sini apa kita hukumi air tersebut? Suci. Tidak boleh kita merubah status air ini dari suci menjadi najis hanya karena keraguan. Atau ada air satu gayung dikobok-kobok oleh anak-anak, atau kita baru saja masukin tangan ke gayung tersebut, airnya kurang dari 2 kulah nih, nggak mau wudu, najis karena kurang dari 2 kulah, nggak bisa seperti itu. Ya, air ini tetap statusnya masih dihukumi suci. Ya, tidak bisa keraguan, jangan-jangan ini ada najisnya tangannya barusan, nggak bisa seperti itu. Ya, atau kita dari kamar mandi atau dari tempat wudu mau ke masjid, ya, kita ini jangan-jangan kaki saya ada najisnya lagi, kan dari toilet barusan. Ya, tidak usah ragu, suci sampai benar-benar jelas ada najisnya.
Sebagian orang ketika dari toilet mau ke kamarnya, mau sholat pakai sendal, ya, pakai sendal karena khawatir takut ada najis di ruangan tengah, di kamar. Jadi dia pakai sendal sampai ke tempat sajadah baru dilepas sendalnya karena ragu nanti jangan-jangan di halaman ruang tengah ada najisnya. Ya, ini tidak sama sekali merubah kesucian kaki kita dan sama sekali tidak akan mempengaruhi kepada kesahan sholat kita. Itu jatuhnya was-was namanya. Jatuhnya was-was. Ada orang kok rasanya saya ini ada najisnya, rasanya semua tempat ini ada najisnya, ya, di ruangan tengah, di halaman ini kok jangan-jangan tadi ada bekas anjing, itu was-wasan. Ya, ketahuilah sekali lagi hukum asal segala sesuatu itu suci sampai benar-benar ada hal yang meyakinkan secara jelas bahwa memang di situ ada najis. Ya, dari 3 sifat tadi, ada bau, warna dan rasa. Kalau tidak ada, hanya sekedar prasangka saja, ini sama sekali lagi tidak merubah status kesucian suatu benda atau suatu tempat. Ya, dan ketahuilah juga ketika seseorang mengatakan ini najis, yang mana ya pernyataannya itu dibangun dari atas prasangka saja, ini masuknya dalam kategori dosa besar. Ya, seperti halnya kalau ada orang yang mengatakan air kencing suci umpamanya. Gimana menurut antum sekalian, menurut bapak-bapak, ibu-ibu? Ada orang yang mengatakan air kencing itu suci, enggak najis. Pasti kita akan mengatakan kamu telah melakukan dosa besar karena telah merubah status hukum yang ditetapkan oleh syar'i bahwa air kencing itu najis, kamu rubah jadi suci. Enggak boleh. Dosa besar. Ya. Begitupun sama kalau ada orang yang secara enteng mengatakan ini najis karena hanya prasangka, padahal statusnya suci pada asalnya. Nggak boleh. Ini tidak jauh lebih kecil dosanya, ya, daripada orang yang mengatakan air kencing suci. Sama. Ya, jadi nggak boleh. Ya, kita mengatakan ini najis, ini nggak boleh digunakan, barusan habis dikobok-kobok, nggak sah kamu nanti wudunya, sholatnya, nggak boleh sembarangan seperti itu. Juga sama, ya, jatuh dalam kategori merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan oleh syariat, dan ini tidak boleh, ya, di dalam, ya, syariat Islam. Ya. Makanya di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, kaidah fikhiyah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, dengan prasangka. Kemudian juga ada kaidah yang lain, al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asal sesuatu itu tetap sebagaimana asalnya. Ya, jadi tidak bisa dirubah dengan, ya, prasangka, keraguan. Ya, ketika asalnya suci, ya suci. Ketika asalnya dia memiliki wudu, ya dia memiliki wudu sampai yakin benar-benar dia batal, sampai yakin benar-benar bahwa dia najis, ya, seperti itu. Taib, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimahnya, ya, lumayan panjang. Tapi insyaallah berfaedah, ya. Kita akan masuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab izala an-najasa wa bayaniha. Hadis yang pertama, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pula Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang arak yang dijadikan cuka. Faqala, lalu beliau mengatakan, la, tidak boleh, jangan. Ya. Taib, ini nas hadisnya. Ya.
Apa faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Faidahnya yang pertama yaitu bahwa khamar atau arak itu hukumnya haram. Ya. Dan proses apapun yang dilakukan oleh seseorang ya di dalam rangka merubah arak menjadi jenis yang lain, seperti di sini dirubah menjadi cuka, ini tidak merubah status keharaman ya hal tersebut. Walaupun sekarang sudah berubah menjadi cuka, tidak memabukkan lagi, tetap hukumnya haram. Arak dulu ya dibuat dari anggur, diproses, difermentasi, terusnya akhirnya jadi arak. Itu ternyata bisa lagi diproses, entah caranya dijemur atau bagaimanlah ya, bisa nanti jadi cuka. Ini kalau sudah jadi arak lalu dirubah oleh manusia ya dengan proses tertentu, umpamanya direbus atau bagaimana, lalu berubah jadi cuka, ini tetap statusnya hukumnya haram, tidak menjadi halal, karena asalnya dia merupakan sesuatu yang haram ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda kalau kasusnya ternyata arak tersebut berubah dengan sendirinya. Jadi yang dilarang di sini apabila ada campur tangan manusia dalam memproses perubahan arak menjadi cuka. Tapi kalau ternyata arak tersebut berubah dengan sendirinya, umpamanya dengan bukan dengan cara, artinya arak itu tersimpan nih. Ada umpamanya gudang arak, karena cuaca yang ekstrim, jadi setelah diperiksa lagi sudah bukan arak, dites di laboratorium ini sudah bukan arak lagi statusnya, ini sudah cuka. Jadi dia berubah sendiri karena proses alamiah. Kalau seperti ini proses yang terjadinya ya tanpa ada campur tangan manusia, ini baru boleh ya. Dan status arak yang udah berubah menjadi cuka ini ya hukumnya menjadi halal karena ilahnya hilang ya, alasan pengharamannya yaitu memabukkannya hilang ya. Jadi itu ya, kalau ada proses tangan manusia nggak boleh, tapi kalau secara alamiah berubah sendiri maka ini boleh ya. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah dari hadis ini, karena memang nampaknya muallifnya itu lebih condong kepada pendapat yang mengatakan khamar itu najis ya, makanya di sini masuk ke dalam bab cara menghilangkan najis ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ya khamar ya hukumnya najis dengan dalil ini, karena pandangannya beliau najis, padahal hadis ini tinjauannya adalah hanya dari sisi haram atau halal saja, bukan suci atau najis. Lalu di sini penjelasannya jadi melebar, penjelasannya menjadi melebar, yaitu masuk ke dalam pembahasan al-istihalah. Al-istihalah, istihalah itu adalah sebuah proses perubahan ya sesuatu dari suatu wujud ke wujud yang lain ya, itu istihalah. Dan di sini ya dikaitkan dengan najis, yaitu proses perubahan ya sesuatu yang tadinya najis berubah menjadi sesuatu yang suci. Nah, ini bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Apakah ya ini dapat merubah status hukum tersebut atau tidak? Ya. Seperti ya, kalau ya di sini memang kaitannya dengan arak ya. Arak berubah menjadi cuka. Arak yang tadinya najis menurut pendapat ya muallif, terus ya berubah menjadi cuka, apakah menjadi suci atau tidak ya. Atau umpamanya contoh yang lain, kotoran manusia
lalu dimakan ikan, ya, jadi daging ikan sekarang. Tadinya kotoran, sekarang jadi daging, ya. Atau air kencing, ya, orang pembuangan airnya ke kebun cabai, jadi cabainya disirami oleh air kencingnya, ya. Akhirnya dari serat-serat air kencing ini diserap oleh tanaman itu jadi buah cabai. Ini bagaimana hukumnya? Apakah cabai itu najis, haram atau tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Wallahu taala alam, ya. Selama ya di sana memang tidak ada bekas-bekas najisnya, tidak ada aroma najisnya, dan memang secara totalitas berubah, ya, bentuknya. Yang tadinya air kencing berubah jadi cabai-cabainya nggak ada bau kencingnya umpamanya. Ini suci dan halal, walaupun dia disirami, dipupuknya pakai air kencing, ya. Begitu pula, ya, ikan atau lele lah. Hanya saya memang untuk lele ini ada pengecualian, ya, dari para ulama bahwa, ya, ikan atau binatang yang diberikan pakan najis ini namanya jalalah. Namanya apa? Jalalah. Ini harus diproses karantina dulu. Dikarantina dulu, dipindahkan ke tempat air yang bersih, lalu diberi pakan yang halal, ya, selama beberapa waktu, sehingga diprediksi bahwa, ya, najis, bekas-bekas najis pada tubuhnya itu hilang, ya, daging yang tumbuh dari najisnya itu sudah tertutupi oleh, ya, pakan yang halal, maka di sini boleh. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tapi pendapat yang kuat terkait masalah ini, ya, memang harus dikarantina dulu, ya, selama beberapa bulan, ya, sampai dipastikan memang bekas-bekas najisnya sudah hilang, ya, daging-daging yang tumbuh dari najisnya sudah tergantikan dengan daging-daging baru, maka silakan setelah itu dikonsumsi. Karena memang terkadang ikan atau lele yang umpamanya diberikan pakan najis, umpamanya ditanam di septic tank, itu aromanya beda, masih ada bau-bau kotorannya, karena aromanya beda. Itu harus dibersihkan, dikarantina seperti itu. Maka dari itu, ya, bagi sebahagian orang yang ada di kampung-kampung biasanya, ya, memiliki kebiasaan, ya, jambannya itu pembuangannya ke kolam. Orang Sunda ini sayangnya banyaknya seperti itu. Jamban, di atasnya, di bawahnya kolam, banyak ikan, kolam, dibuang ke situ. Ini nggak boleh secara hukum syar'i, nggak boleh. Ikannya dikasih makanan najis, kotorannya, itu nggak boleh, ya, karena, ya, kemungkinan besar ikan itu memang mengandung unsur najis, ya. Jadi kalau nanti ikan yang ingin dimanfaatkan harus dikarantina dulu. Ya, jadi jangan buang kotoran ke kolam yang ada ikan, lalu ikannya kita makan. Jadi di sini ada perputaran rantai makanan itu. Ya, ada dalam IPA itu. Jadi manusia makan lele, ya, lalu dia makan, buang kotoran ikan, dimakannya lagi, muter jadi rantai makanan itu. Iya, itu jijik jadinya kan, seperti itu. Taib. Ala kulli hal, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada sebuah permasalahan lain yang disinggung oleh al-muallif rahimahullah taala tentang sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan najis. Tadi kita katakan bahwa menghilangkan najis pada asalnya harus menggunakan air, dan itulah utamanya. Yang paling utamanya kalau ingin menghilangkan najis itu harus menggunakan air, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Sekarang yang menjadi permasalahannya, lantas bagaimana kalau ternyata najisnya ini dihilangkan bukan dengan air? Ada air kencing nih, dilap-lap pakai tisu sampai habis satu kotak ini,
hilang tuh baunya, rasanya, aromanya, tapi dilap-lap pakai tisu atau tisu yang ada alkoholnya. Ya, bayi dicembukin pakai tisu yang ada alkoholnya, tisu basah umpamanya. Hilang baunya, aromanya, rasanya hilang. Apakah proses seperti ini benar? Ya, apakah sesuatu yang tadinya najis itu sekarang sudah menjadi suci lagi dengan cara dihilangkan bukan dengan air? Ya, atau umpamanya ada air kencing nih di lantai, ya, berhubung anginnya kencang, kemudian matahari panasnya terik, ya, kipas-kipas hilang tuh, baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang, sudah seperti semula lagi lantainya. Ini suci atau tidak? Ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah bisa sesuatu suci, ya, dengan sendirinya atau menggunakan sesuatu bukan, ya, air, ya, selain air? Maka, ya, para ulama di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak, pokoknya harus tetap menggunakan air, ya. Tapi pendapat yang lain di antara pendapat Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, begitu pula Imam Abu Hanifah, ya, dan yang lainnya, bahwa, ya, sesuatu bisa disucikan walaupun bukan menggunakan air. Boleh. Ya, selama, ya, najisnya hilang. Zatnya hilang, warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Jadi bisa kembali suci. Ya. Dan di sana ada banyak dalil sekali yang menunjukkan bahwa bisa suci sesuatu yang terkena najis walaupun tidak disucikan dengan menggunakan air. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Idza watiya ahadukum al-adha bi na'laihi fa inna turaba lahu tuhur." Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan dua sendalnya, ya, nginjak kotoran manusia, umpamanya kita lagi jalan, maka tanah, ya, bisa mensucikannya. Jadi si sendalnya digosok-gosok ke tanah sampai hilang kotorannya, ini bisa suci. Ya, kalau dia lantas berjalan ke masjid umpamanya, lalu dia sholat menggunakan sendal tersebut, tidak apa-apa. Ya, asalkan bekas najisnya hilang, digosok-gosok dengan tanah. Lihat, ini Nabi SAW menjelaskan cara membersihkan sendal yang terkena najis dengan cara digosok-gosok, tidak disebutkan menggunakan air. Jadi artinya, ya, najis bisa dibersihkan dengan selain air. Boleh, ya, dengan tisu ataupun yang lain. Begitu pula hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ummi Salamah, bahwasanya beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ini imra'atun utilu dhaili." Saya adalah seorang wanita yang memperpanjang baju, yang memperpanjang ekor, maksudnya bajunya panjang, ya, sampai ke tanah. Wa amshi fil makan al-qadar, dan aku berjalan di tempat yang kotor, ya, yang ada najisnya, ya. Faqala laha Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, "Yutahhiruhu ma ba'dah." Ya, pakaianmu ini bisa disucikan dengan yang setelahnya. Jadi kalau terkena najis lalu dia jalan kegosok-gosok, kena tanah, kena yang lain, hilang, ini bisa suci kembali walaupun tidak dibersihkan dengan menggunakan air. Maka dari situ, ya, sekali lagi pendapat yang paling kuat, ya, tentang permasalahan apakah sesuatu bisa disucikan dengan selain air, ya, ini bisa, boleh, ya, menggunakan tisu basah, menggunakan tisu kering ataupun yang lainnya, maka ini boleh selama bekas najisnya hilang, sifat-sifatnya hilang. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini saja pembahasan kita. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi setelah dikumandangkan azan salat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita ambil satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Ya, lalu setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Hadisnya pendek. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lama kana yaum Khaybar amara Rasulullah SAW Abu Talha fanada. Ya, tatkala hari Khaybar, Nabi SAW memerintahkan Abu Talha lalu menyeru, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an duhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Jadi Abu Talha diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyeru kepada manusia, ya, dengan seruan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian dari daging keledai. Dan ya, di situ disebutkan alasannya, fa innaha rijsun, karena dia keledai itu ya najis. Faidah dari hadis ini yang pertama, ya, haramnya keledai. Haramnya keledai, bagal. Ya, himar. Ya, ini haram. Di Indonesia tidak ada kayaknya keledai. Adapun di kebun binatang, ya, biasanya di Timur Tengah tuh banyak keledai. Ya, biasanya digunakan untuk kendaraan. Ya, bahkan dahulu ya keledai merupakan alat transportasi. Ya, karena binatangnya jinak dan kuat. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya keledai. Begitu pula hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwa keledai itu najis. Fa innaha rijsun. Ya, karena sesungguhnya keledai itu najis. Jadi alasan pengharaman yang disebutkan di dalam hadis ini, kenapa keledai itu haram? Karena najis. Ya. Jadi illah, bahasa usul fiknya ilah pengharamannya itu najis. Dan ketahuilah, ketika ya kenajisan ini dijadikan sebagai suatu keharaman ya terhadap keledai, ya, keledai itu haram karena najis, maka di sini kita akan mendapatkan sebuah kaidah bahwa semua yang namanya najis itu haram. Semua yang najis itu haram. Jadi gak usah tanya lagi, air kencing halal atau haram? Haram karena najis. Kotoran manusia halal atau haram? Ya, haram karena najis. Jadi sudah tidak ditanyakan lagi. Walaupun tidak ada dalil mengatakan ya air kencing najis, kotoran air kencing haram, kotoran haram. Gak usah ditanya lagi. Ya, sesuatu yang najis otomatis haram. Tetapi sebaliknya, ya, tidak setiap yang haram itu najis. Enggak. Contohnya kucing. Kucing itu haram, gak boleh dimakan karena gak boleh dibunuh dan dia bertaring serta berkuku tajam. Ya. Tapi dia tidak najis. Bahkan Nabi SAW mengatakan innaha laysat binajasin. Kucing itu enggak najis. Ya, contohnya juga ya kita manusia halal atau haram? Haram. Gak boleh makan manusia. Tapi kita enggak najis. Kita suci. Ya, ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa ya tidak setiap yang haram itu najis. Ya. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan di sini adalah keledai. Ya, bahasa Arabnya itu al-himar al-ahli, al-humur al-ahliyah.
Ya. Maka ketika disebutkan bahwa yang haram itu adalah himar ahli, berarti selain himar ahli, karena di sana ada keledai jenis lain. Ya, himar ahli itu adalah himar jinak, keledai jinak. Ya, yang memang biasa ada di sekitar manusia hidupnya. Ya, seperti halnya kucing kalau di kita. Ya. Ya. Ini berarti kalau himarnya, keledainya adalah keledai liar, ya, hukumnya halal dan suci. Ada tidak keledai liar? Ada. Apa itu? Zebra. Zebra itu keledai, bentuknya sama, cuman beda warnanya. Dia blaster, belang-belang, ya, hitam putih. Kalau keledai biasa warnanya hitam kecoklat-coklatan. Kalau himar wahsy, keledai liar, yaitu zebra kalau di kita disebutnya, ini ya halal. Yang diharamkan hanya keledai jinak. Kemudian juga faedah yang lainnya, para ulama lantas berselisih pendapat tentang status hukum air liur dan keringat keledai. Ya, karena manusia kan menunggangi keledai, boleh jadi dia berkeringat, air liurnya kena pakaiannya. Apakah ini juga statusnya najis atau tidak? Ya, kulit yang ada bulu-bulunya badan ini apakah najis atau tidak? Ya, di sini ada khilaf di antara para ulama. Maka ya, pendapat yang paling kuat yaitu bahwa air liur keledai dan keringatnya serta badannya itu enggak najis. Ya, dia haram tapi enggak najis. Yang najis itu adalah kotorannya, ya, kemudian bagian tubuh dalamnya, ya, dan seterusnya. Adapun air liurnya tidak. Kenapa? Alasannya karena di sana ada masyaqqah, ya, di mana keledai ya banyak berinteraksi dengan manusia dan susah untuk dihindari. Bahkan keledai dimanfaatkan untuk berkendara, dan Nabi SAW tidak pernah melarang kepada para sahabat dan kaum muslimin untuk menggunakan keledai. Bahkan Nabi membiarkan atau bahkan mungkin menggunakan keledai. Tidak adanya larangan dari Nabi SAW untuk menggunakan keledai, padahal dipastikan bahwa pasti akan ada keringat dan air liur keledai yang kena terhadap penggunanya. Sementara itu tidak melarang, ini menunjukkan bahwa air liur serta keringat keledai itu tidak najis. Tidak najis, sama seperti halnya kucing. Kucing haram tapi air liurnya tidak najis. Ya, yang najis itu kotorannya, air kencingnya. Ini baru najis, dagingnya, ya, dan seterusnya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Itu yang selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Taib, Ustadz, apakah tai cicak itu najis? Jika najis, lalu apakah harus berwudu lagi? Bagaimana orang yang telah berwudu? Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Taib. Cicak merupakan binatang yang haram, ya. Dan kotoran binatang yang diharamkan itu najis. Jadi tai cicak itu najis. Hanya saja, ya, biasanya kotoran cicak itu sedikit, kecil. Jadi kalau ada di tempat sholat kita tai cicak atau di pakaian kita terkena cicak, sementara jumlahnya sedikit, ini dimaafkan. Al-yasir ma'fu, ya, sesuatu yang ringan, ya, ini dimaafkan. Ya, ini kaidah fikih juga, kaidah usuliyah. Jadi kita katakan tai cicak itu najis, tapi keberadaannya insya Allah tidak akan mempengaruhi kesahan sholat kita. Ya, sholatnya tetap dihukumi sah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini saya ingin mengkoreksi. Ya, bagaimana kalau orang terkena najis? Apakah harus berwudu? Ya. Seseorang tatkala terkena najis, yang wajib baginya menghilangkan najis itu.
menghilangkan najis itu. Jadi umpamanya kalau kita nih pakaiannya terkena air kencing nih, bagian tangan ini nih segini, ya, cara untuk mensucikannya kita cuci aja bagian ini sampai hilang, udah selesai, tidak usah berwudu. Jadi najis itu tidak mempengaruhi status kesucian wudu dia. Wudu tidak akan batal, hanya terkena najis. Terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Ya, di sini dia hanya diwajibkan untuk membersihkan najis. Wudu itu dapat batal apabila buang angin, kencing, ya, junub atau yang lainnya. Ya, hal-hal yang memang disebutkan oleh syariat bahwa itu bisa membatalkan wudu. Jadi kalau terkena najis ini tidak wajib wudu, wudunya tetap sah, tapi dia harus membersihkan najisnya tersebut. Ya. Tadi kita katakan bahwa cicak itu najis, tapi keberadaannya tidak mempengaruhi sholat. Ini bukan lantas berarti kita jorok ya. Sebelum sholat kita lihat di sejadah ada tai cicaknya, biarkan sedikit saja, ini mah gak apa-apa, dimaafkan. Gak boleh seperti itu. Tetap ya buang dulu, karena sholat dalam keadaan bersih yang totalitas itu lebih utama dan diperintahkan oleh syariat. Ini kasusnya kalau sampai kita lagi sholat tiba-tiba ada cicak di atas, buang hajat gak izin dulu, plok ke tempat sajadah kita, gak mungkin kita ambil begitu. Ya, jadi udah lanjutkan aja sholatnya. Kasusnya seperti itu, maksud kasus-kasus darurat. Kalau sebelum sholat kita melihat ada kotoran yang sedikit, ya bersihkan dulu. Ya, itu lebih bagus. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya bila seorang suami yang sudah wudu terus menyentuh istrinya, apakah batal atau tidak? Ya, ini nanti insya Allah ada di bab wudu ya sebenarnya, tapi tidak mengapa, kita akan jawab. Memang dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Kalangan mazhab Syafi'i ya mengatakan bahwa bersentuhannya laki-laki dengan wanita ini bisa membatalkan wudu. Bisa membatalkan wudu. Tapi mazhab yang lain, mazhab Hambali dan yang lainnya ya mengatakan bahwa tidak membatalkan wudu. Ya. Tapi di sana ada syaratnya. Ada syaratnya. Bersentuhannya antara laki-laki dan perempuan, terutama suami istri ya, ini kasusnya, itu tidak membatalkan wudu apabila sentuhan tersebut adalah sentuhan biasa, bukan sentuhan yang diiringi dengan syahwat. Ya, kalau sentuhannya bukan sentuhan biasa, ya, sentuhan ada aliran listriknya, itu membatalkan wudu. Tapi kalau hanya sentuhan biasa, mau pergi umpamanya suami di wajahnya ada bekas nasi, dibersihkan dulu oleh istrinya, ini bersihin biasa aja, ini enggak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Dalilnya adalah ada hadis Nabi SAW menyebutkan di situ, disebutkan dalam hadisnya bahwa Nabi SAW pernah, beliau hendak pergi ke masjid, ya, dan beliau mencium dulu istrinya, lalu pergi ke masjid. Tapi ciuman itu hanya ciuman ciuman rasa sayang saja. Ya, lalu pergi ke masjid, sholat, tidak berwudu lagi. Lihat, Nabi menyentuh istrinya. Ya, ini menunjukkan bahwa bersentuhannya antara laki-laki dan perempuan yang yang bukan mahram, ya, suami istri terutama, ini tidak membatalkan wudu. Ya. Allah Ta'ala. Ini pertanyaannya sama ini dengan yang pertama. Ustaz, bagaimana ketika kita sholat terkena kotoran cicak, apakah sholatnya dilanjut atau tidak? Ya, lanjut saja, ya, tidak usah dibatalkan. Karena membatalkan sholat itu nggak boleh, haram. Ya, seseorang tidak boleh membatalkan sholat karena hanya sekali lagi suatu keraguan, suatu prasangka bahwa sekarang jadi ada najis, kayaknya barusan keluar angin, itu nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Maka itu enggak boleh gampang keluar dari sholat jamaah
ini kayaknya ada kerubuk-kerubuk di perut. Ya, kayaknya buang angin deh. Udah keluar saja, nggak boleh, haram. Haram, membatalkan sholat, haram hukumnya. Ini harus terus dilanjut. Kecuali kalau jelas-jelas, ya, buang anginnya, ya, benar-benar ada baunya atau terdengar suaranya, terasa gerakan angin keluarnya, ya, atau memang jelas gitu di hadapannya anaknya pipis kena pakaiannya, ini keluar, nggak boleh dilanjut. Tapi kalau hanya ragu, ya, atau hanya karena jatuh kotoran cicak, nggak boleh dibatalkan. Ya, dan boleh seseorang kalau umpamanya nih dia sedang sholat, tiba-tiba ada jatuh kotoran di tempat sujudnya, tapi belum kena dia boleh bergerak, bergeser ke samping, menjauhi kotoran tersebut, boleh. Ya, gerakan selain dari gerakan sholat dalam rangka kemaslahatan sholat itu dibolehkan. Ya, seperti upaya kita sholat, tiba-tiba ada orang keluar, lalu renggang jaraknya, sementara kita diperintahkan untuk merapatkan sop, ini boleh geser, yang samping geser merapat, atau yang belakang naik maju ke depan, lalu yang baris kedua merapatkan diri, itu boleh. Gerakan di luar gerakan sholat untuk kemaslahatan sholat itu dibolehkan. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Silakan. Hukum bertato, cairan tato. Ya. Taib. Apa hukum bertato? Gak boleh, hukum bertato gak boleh. Nabi SAW melaknat dan melarang, ya, seorang untuk bertato. Ya, karena itu akan mengakibatkan terhalangnya dia ketika bersuci. Ya, jadi tidak dibolehkan. Adapun hukum cairan tatonya, ya, kita tanya unsur-unsur yang ada di dalam tatonya, ada unsur najisnya atau tidak. Umpamanya campuran cairan tato itu ada air kencingnya atau ada darahnya, ada umpamanya ini anjingnya atau gimana. Kalau enggak ya suci. Ya, hukum cairan tatonya ketika memang tidak ada najis-najisnya maka itu hukumnya suci. Tapi bertato hukumnya dilarang di dalam syariat. Ya, bahkan itu ada ancamannya, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana kalau orang sudah terlanjur ditato, banyak umpamanya tatonya di tubuhnya itu, ya, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyesali, ya, semua perbuatannya, tapi ada bekas tatonya, ya, apakah tetap harus dihilangkan atau tidak? Maka jawabannya adalah kalau mungkin untuk dihilangkan, pokoknya tatonya hanya sekedar sedikit saja, dia melakukan sebuah terapi, ya, dihilangkan tatonya dengan cara dilaser umpamanya, maka ini, ya, silahkan dilakukan selama tidak membahayakan dirinya. Ya, pokoknya ini aman, ya, hanya saya memang sakit, ya, itu resikonya, ya, dia hilangkan, maka hilangkan. Tapi kalau ternyata karena tatonya terlanjur banyak, ya, dan memang ada sisi bahaya ketika berusaha menghilangkan tato tersebut, ya, tatonya banyak, ini kalau dihilangkan semuanya, ya, ini bisa habis sekujur tubuhnya. Maka di sini sudah biarkan saja, ya, dan teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memaafkan, agar Allah menerima solat-solatnya, agar Allah menerima wudunya, agar Allah menerima mandi besarnya, ya, karena pada asalnya sebenarnya itu tidak sah. Tapi dengan bertobat yang sesungguhnya, memohon ampunan pada Allah, ya, insya Allah Allah akan maafkan, Allah akan terima ibadah-ibadahnya, asalkan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, ini bagi kita-kita nih yang tidak ada tato, jangan ditato. Ya, bagi kaum muslimin yang tidak ada tatonya di tubuhnya, jangan ditato. Ya, karena itu bisa menghalangi, ya, sholatnya nanti. Ya, wallahu taala alam bishawab. Mungkin sampai di sini saja, ya, pembahasan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.